Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sirahayu dari Prodi D3 Farmasi Stikes Kasta Husada Garut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dagu sibu. Apa itu dagu sibu? Namun sebelum ke pembahasan, saya akan sedikit membahas bahwa penggunaan obat secara benar itu tentunya sangat penting bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Karena obat bisa saja menyembuhkan dan bisa juga membahayakan. Obat dibilang bisa menyembuhkan ketika dikonsumsi dengan benar, dikonsumsi sesuai aturan pemakaian, dan sesuai dengan anjuran dokter. Tetapi, obat juga bisa dibilang mematikan apabila dikonsumsi dengan dosis yang sangat tinggi, tidak sesuai dengan aturan pemakaian, dan tentunya tidak sesuai dengan aturan yang telah diberikan oleh dokter. Seperti fakta-fakta yang telah terjadi di Indonesia belakangan ini, di sini saya menampilkan beberapa fakta dari berita-berita di Indonesia, yaitu nasib miris para pemabuk obat batuk. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah pada tahu obat batuk apa yang mereka gunakan, karena memang itu semua terjadi karena penyalahgunaan obat yang sedang menjadi tren pada remaja sekarang, seperti penyalahgunaan obat batuk yang ada di gambar ini, yang bagi sebagian orang ketika menyalahgunakan obat tersebut akan memberikan efek tersendiri, tetapi akan menimbulkan efek negatif bagi kehidupan mereka selanjutnya. Nah, dagu sibu itu sendiri merupakan singkatan dari dapatkan, gunakan, simpang. Yang pertama akan saya jelaskan mengenai yaitu dapatkan. Pastikan selalu membeli obat atau mendapatkan obat di tempat yang paling terjamin, seperti di apotek, puskesmas, rumah sakit, dan klinik. Mengapa harus di tempat-tempat seperti itu? Karena penyimpanan obat di berbagai instalasi farmasi dan instalasi kesehatan itu terjamin sehingga obat sampai ke tangan pasien dalam kondisi baik. Keadaan fisik dan kandungan kimianya pun belum berubah. Namun pastikan apotek atau rumah sakit dan klinik yang dikunjungi memiliki izin dan memiliki apoteker yang siap membantu pasien setiap saat, dan jangan lupa untuk selalu memperhatikan logo-logo obat seperti obat keras yang logonya warna merah, ada tulisan huruf K dengan tepian warna hitam. Artinya obat ini harus dibeli dengan resep dokter dan harus tersedia di apotek, di rumah sakit, dan di klinik. Apabila tidak menggunakan resep dokter, maka obat ini tidak bisa dikonsumsi. Karena kandungan dalam obat keras itu sendiri apabila dikonsumsi secara berlebihan ataupun dikonsumsi dengan dosis yang tidak sesuai, maka akan menimbulkan efek tersendiri. Yang kedua, obat bebas terbatas dengan logo warna biru dan tepian warna hitam. Obat ini bisa dibeli tanpa resep dokter dan biasanya ada di apotek atau toko obat berizin. Bedanya dengan obat bebas terbatas ini memiliki P1 sampai P6 untuk tata cara penggunaannya. Lalu yang ketiga, obat bebas dengan logo warna hijau dan tepian warna merah. Obat ini bisa dibeli tanpa resep dokter. Dan obat ini berada di apotek, toko obat berizin, minimarket, dan bisa dijumpai di warung-warung. Lalu, ketika kita membeli obat, tidak lupa juga untuk selalu menanyakan nama obat ini apa dan kandungannya apa. Lalu yang kedua, obat ini khasiatnya apa? Yang ketiga, dosis dari obat ini berapa? Yang keempat, bagaimana cara penggunaan obatnya? Dan yang kelima, efek samping dari obat ini apa? Pembahasan yang kedua dari dagu sibu yaitu gunakan. Maksud gunakan di sini yaitu gunakan obat dengan benar. Nah, penggunaan obat harus sesuai dengan aturan yang tertera pada wadah atau etiket, seperti obat-obat jenis antibiotik yang harus dikonsumsi sampai habis. Lalu, obat-obat narkotik yang hanya bisa dibeli dengan resep dokter, dan pastikan untuk apoteker selalu memberitahu cara pemakaian obat yang diberikan dengan jelas, khususnya untuk obat-obat yang
Dengan sediaan yang tidak terlalu dikenal oleh masyarakat luas, seperti contohnya supositor. Pembahasan yang ketiga dari Dagu Shibu yaitu simpan. Nah, di sini supaya obat yang kita pakai tidak rusak, maka kita perlu menyimpan obat dengan benar. Nah, di sini saya menampilkan slide cara menyimpan obat di rumah karena kebanyakan orang pasti menyimpan obat itu di rumah, ya kan? Yang pertama, tidak melepas etikat pada wadah obat karena tercantum nama, cara penggunaan, dan informasi penting. Yang kedua, perhatikan dan ikuti aturan penyimpanan pada kemasan, seperti sediaan kapsul, tablet, sirup, dan obat mata atau tetes telinga itu biasanya disimpan dalam kotak obat dan di suhu ruangan. Untuk sediaan sirup itu tidak seharusnya disimpan di lemari pendingin karena nantinya si zat aktif yang ada di sirup tersebut akan mengkristal bersamaan dengan pemanis yang dicampurkan dalam sediaan tersebut, maka tidak akan berefek apa-apa. Lalu, sediaan steril seperti obat mata pun tidak boleh disimpan dalam lemari pendingin karena nantinya akan berembun. Ketika berembun itu akan menjadi sarang bakteri dan tidak steril lagi sediaannya. Beda dengan kemasan sediaan-sediaan seperti supositoria yang memang karena basicnya lemak jadi cepat meleleh, maka harus disimpan di lemari pendingin, namun tidak di. Nah, poin yang ketiga yaitu letakkan obat jauh dari jangkauan anak-anak. Yang keempat, simpan obat dalam kemasan asli dan wadah tertutup rapat. Yang kelima, tidak menyimpan obat di dalam mobil dalam jangka lama karena suhu tidak stabil dalam mobil dapat merusak obat. Yang keenam, perhatikan tanda-tanda kerusakan obat dalam penyimpanan, misalnya perubahan warna, bau, dan penggumpalan. Poin yang terakhir dari Dagu Shibu yaitu buang. Bila obat telah kadaluarsa atau rusak, maka obat tidak boleh diminum. Untuk itu obat perlu dibuang dan obat jangan dibuang secara sembarangan. Perlu diingat karena ketika kita membuang sembarangan, itu akan ada orang yang menyalahgunakan. Maka dari itu, agar tidak disalahgunakan, obat dapat dibuang dengan terlebih dahulu dibuka kemasannya, direndam dalam air lalu dipendam di dalam tanah. Di sini saya menampilkan slide cara membuang obat dengan benar. Yang pertama, pisahkan isi obat dari kemasan. Yang kedua, lepaskan etiket dan tutup dari wadah, botol atau tube. Yang ketiga, buang kemasan obat seperti dus, blister, strip, bungkus lain. Lalu setelah itu dirobek atau digunting. Yang keempat, buang isi obat sirup ke saluran pembuangan air. Setelah dilencerkan, hancurkan botolnya dan buang di tempat sampah. Yang kelima, buang obat tablet atau kapsul di tempat sampah setelah dihancurkan. Yang keenam, gunting tube salep atau krim terlebih dahulu dan buang secara terpisah dari tutupnya di tempat sampah. Yang ketujuh, buang jarum insulin setelah dirusak dan dalam keadaan tutup terpasang kembali. Sekian pembahasan Dagu Shibu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi